Saya mohon untuk dari Bapak, Ibu, atau teman-teman Jim boleh membacakan 3 ayat ayat 1 sampai yang ke-7. Terima kasih, bilang terima kasih. Boleh saya bacakan? Boleh, Bu Ana, monggo. 1 sampai 3 dulu ya, oke. Baik. Pokok anggur yang benar. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mari silakan. Silakan ayat ke-4 sampai yang ke-5. Selanjutnya boleh Bapak Ibu Saudara. Merah-merah. Oh, boleh ya. Yang merah-merah. Oh, yang gede. Betul ya, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Terima kasih Bu Agus. Untuk 1 ayat boleh saya minta dari teman-teman Jim. Di ayat yang ke-7. Oke, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Aldi yang sudah membacakan di Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan hidup kita itu harus menghasilkan buah dengan jika memiliki 5 unsur. 5 unsur. Unsur yang pertama di ayat yang ke-1, Tuhan Yesus sebagai pengusahanya. Di ayat 1 dianggap bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ini katakan bahwa Kristus itu, bahwa Tuhan Yesus itu mengusahakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita menghasilkan buah. Maka dari itu setiap kita atau setiap anak-anak atau teman-teman Jim, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengusahakan segala sesuatu. Kalau kita membuka pintu hati kita untuk Kristus masuk di dalam hati kita, Tuhan akan memakai hidup kita untuk menghasilkan buah untuk keluarga kita terlebih dahulu, lingkup terkecil, kita bisa berbuah untuk orang tua kita, bisa berbuah untuk adik-adik kita, baru dari lingkup keluarga itu kita berbuah karena Tuhan Yesus pakai setiap kita. Tuhan Yesus mau kita berbuah dari buah-buah dari keluarga ini, dari keluarga kita masing-masing, kita bisa memberikan dampak keluar bagi lingkungan sekitar kita. Yang kedua yaitu di ayat yang kedua, ranting yang menempel atau melekat pada Kristus. Bapak Ibu, bagi yang suka di hari-hari ini atau di masa pandemi ini, bunga atau menanam itu menjadi hal yang booming sekali di tahun-tahun kemarin dan tahun ini. Yang macam-macam bentuk bunga, macam-macam menanam pohon untuk selama pandemi ini kita mengeksplor apa yang lagi hits nih di pandemi ini ya. Salah satunya dengan tanduran atau tanaman yang saat ini macam-macam yang dulu udah zaman-zamani terus nggak ada kabarnya, sekarang jadi di Juruk itu udah ramai sekali penjual bunga dan tanaman. Ranting yang menempel atau melekat pada Kristus di ayat yang kedua dikatakan
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam pelajaran IPA atau menanam atau mencangkok apa teks seperti itu, kalau harus ada perbaikan dalam ranting, harus ada perbaikan dalam tumbuhan. Kalau rantingnya udah kropos ya harus ditebang. Kalau rantingnya nggak menghasilkan juga ditebang. Seperti juga kehidupan kita, setiap hidup manusia itu mesti ada struggle-nya di masa sendiri, di usia yang kita lalui seperti itu. Kalau setiap hidup itu harus ada perbaikan. Kalau hidupnya tidak ada perbaikan, apalagi kita sudah setiap minggu atau kita mengikuti kelompok sel, kita mengikuti KTB, kita mengikuti KMK, kita pasti sudah diberi firman Tuhan, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu, harus ada perbaikan dan pemberesan dalam kehidupan kita supaya anggur itu bisa berbuah, supaya hidup kita itu bisa berbuah untuk memberikan dampak kepada orang lain, memberikan dampak kepada setiap keluarga kita masing-masing, setiap lingkungan kita, organisasi kita. Seperti saat ini meskipun kita tidak bisa bertemu muka dengan muka, kita bersyukur kalau kita diberikan Zoom ini, bisa bertemu via chat. Bukan berarti kalau kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa memberikan memberikan perhatian kita untuk saudara seiman kita. Yang ketiga, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Di ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti rantingnya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, karena Tuhan Yesus memiliki segalanya. Dan kita adalah rantingnya. Setiap kita ini adalah ranting pohonnya Tuhan Yesus, kita ini ranting-rantingnya. Ranting bisa hidup kalau kita menempel pada pokok anggur. Kalau kita menempel pada pohon yang banyak nutrisinya, yang banyak vitaminnya, yang banyak setiap hari diberi pupuk, disiram, itu pohon yang sehat. Kita adalah rantingnya. Ranting bisa hidup, bertumbuh, dan berbuah karena nutrisi yang diambil dari pokok anggur. Yang terutama adalah pokok anggur tersebut, pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. Kita harus menjaga keintiman dan kedekatan serta tinggal di dalam Kristus. Hanya orang-orang yang tinggal dalam Kristus dapat berbuah lebat. Menjaga keintiman dan kedekatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, yaitu kita harus tinggal sama Tuhan Yesus, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus, yaitu dengan menjaga keintiman dan kedekatan kita. Jangan sampai kita beribadah hanya seminggu sekali. Jangan sampai juga kita rajin di gereja, tapi dalam saat teduh kita, dalam jam-jam doa kita, dalam pertemuan kita jadi tidak melewati jam-jam doa tersebut. Itu harus ada Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan kita juga Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Yang keempat, firman Tuhan tinggal di dalam kita di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Itu tentang firman Tuhan itu dapat menumbuhkan kerohanian kita. Firman Tuhan itu setiap hari harus kita baca. Firman Tuhan itu menjadi hal yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bangun pagi bekerja, kita bangun pagi ke sekolah, meskipun sekolahnya online, kita bangun pagi melakukan aktivitas yang dasar yang terutama saat kita bangun pagi adalah kita saat teduh atau membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk satu hari ini kita dapat ayat ini, kita baca Alkitab ini, di Alkitab di pasal di ayat ini, supaya menjadi pegangan kita untuk satu hari ini. Satu hari ini kita mau bekerja, kita mau sekolah, itu sudah hatinya itu sudah aman di dalam Tuhan karena kita dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Yang kelima, Kristus menetapkan kita untuk berbuah dan hidup ini harus berbuah. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa setiap anak-anaknya, setiap ranting-rantingnya yang menempel pada Tuhan Yesus, pada pokok anggur, itu harus berbuah karena untuk 1000 jiwa bagi Kristus aja kita harus setiap
jemaat atau setiap anak-anak muda ini harus berbuah menghasilkan jiwa dalam pelayanannya juga. Jadi Tuhan Yesus mau setiap kita untuk berbuah dan hidup ini juga harus berbuah supaya kita menjadi garam dan terang untuk sekitar kita. Dan berikutnya, berbuah adalah proses menuju kerohanian. Berbuah dicapai dengan akar yang berasal dari Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah. Kita sudah dapat 3 modul ya dalam KMK. Boleh direview kembali bahwa dari yang pertama kita berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan berbuah di dalam Kristus. Di Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sudah belajar mengikuti KMK dari berakar, bertumbuh, dan berbuah, yaitu kita bersyukur. Hati kita tuh harus bersyukur terlebih dahulu untuk kita dapat berakar. Kita berakar percaya pada Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah di dalam Kristus. Dan buah ini menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Yang selanjutnya, berbuah adalah sasaran dari iman anak-anak Tuhan. Tuhan akan menjadi senang saat buah ditemukan dalam kehidupan kita, setiap kita. Kalaupun hari-hari ini masih berkata, buahku itu apa ya Tuhan Yesus? Mari mulai, seperti saya, buahku ini apa ya Tuhan Yesus? Misal seperti itu. Mari kita melakukan pemberesan terlebih dahulu, ranting-ranting yang nggak dipakai, diberesin dulu. Jadi kita bisa kembali kepada Tuhan Yesus dengan ranting yang baru. Kita mau pakai Tuhan, pakai aku Tuhan, aku mau pengen berbuah Tuhan, apa yang sebagai anak-anak muda, kok hidupku seperti ini aja ya Tuhan, sampai usia sekarang koknya flat-flat aja, mengalir aja Tuhan, kok struggle terus atau bagaimana. Jadi mari mulai membersihkan ranting-ranting yang sudah tidak dipakai dan kembali kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan Yesus memakai kita untuk menjadi berbuah dalam kehidupan kita. Syarat untuk bisa berbuah adalah jangan meninggalkan pokok anggur. Kristus harus menjadi satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Dari sini saya mengucap syukur kalau diberikan minggu ini untuk menyampaikan dari visi misi GPA Youth Ministry. Dari buah tersebut, puji Tuhan bahwa gereja juga memberikan, meskipun selama pandemi ini ada inovasi yang baru, yaitu via Zoom, ada Sobat Garam yang di belakang layar, yang diberikan tanggung jawab, diberikan hal yang baru berinovasi juga di PIC Zoom. Terus juga Bapak Ibu juga yang belajar sama-sama inovasi baru menjadi host dan co-host di Zoom juga. Itu adalah tuan-tuan yang saat ini selama pandemi sudah berjalan. Terus teman-teman juga dari multimedia semakin Yana dan lain-lain menjadi berani untuk menampilkan kesan atau berani memimpin dalam suatu ibadah. Itu yang saya tangkap di hari-hari ini atau bulan-bulan ini, bahwa teman-teman ini di dalam kuliah juga puji Tuhan bisa diterima di kampus yang bagus, kampus yang baik, kuliah juga bisa dipakai Tuhan mengalami organisasi-organisasi yang baru. Itu yang saya dapat dari teman-teman yang sungguh menguatkan setiap kami pribadi kami dalam ibadah Jin. Dan dari hasil buah ini kita akan panen raya. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia juga. Dari anak-anak muda ini, dari Bapak Ibu juga, Bapak Ibu Saudara, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia melalui doa kita, melalui sikap kita yang berpikir positif untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Itu saja firman Tuhan hari ini yang boleh saya sampaikan dengan visi misi GPA Youth Ministry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.